Misalnya orang seperti Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini. Kita tahu bahwa sampai hari ini Gibran itu tidak punya partai. Gibran itu misalnya selalu dikaitkan dengan Golkar, ada juga Gibran misalnya dikaitkan dengan Partai Gerindra. Ketimbang Gibran itu dikait-kaitkan dengan Golkar atau dengan Gerindra, saya kira kalau Gibran ingin maju bertanding di Pilpres 2029 yang akan datang, cukup Gibran itu bergabung dengan PSI atau cukup yakinkan PSI untuk mengusung maju Pilpres nantinya. Karena kita tahu bahwa PSI itu adalah partai politik yang paling Gibran Rakabuming Raka, PSI itu adalah partai politik yang paling Jokowi. Dan bahkan kita tahu Ketua Umum PSI itu adalah adiknya Mas Gibran, yaitu Kaisang Pangarap, yang saya kira masih bisa dibicarakan dari hati ke hati soal tiket maju dari PSI. Itu yang saya bayangkan, karena dalam Pilpres itu kan bukan partai yang dilihat. Yang dilihat itu adalah figur, sosok yang kemudian diusung. Per hari ini, saya kira Gibran itu punya modal sosial, punya modal kapital, popularitas, dan elektabilitasnya relatif kompetitif untuk bisa maju di 2029. Sekalipun nanti misalnya yang dihadapi itu adalah orang seperti Prabowo Subianto, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, itu yang saya bayangkan dengan pikiran-pikiran liar. Jadi, Gibran itu cukup bisa maju melalui PSI. Nah, yang kedua, orang seperti Anies Baswedan. Kita tahu bahwa pendukung Anies itu kan selama ini teriak-teriak, Anies dijegal, Anies didolimi, Anies itu kemudian dalam tanda kutip ya dikucilkan secara politik dan seterusnya dan seterusnya. Anies Baswedan tidak perlu lagi capek-capek untuk mendirikan partai politik baru jika ingin maju di 5 tahun yang akan datang. Anies dan para pendukungnya tidak perlu lagi membuli PKS yang dinilai ikut meninggalkan Anies gara-gara tidak bisa maju dalam Pilkada Jakarta. Anies cukup misalnya meyakinkan Partai Umat, partainya Amin Rais. Kita tahu bahwa Partai Umat itu adalah partai yang paling Anies Baswedan selama ini. Dengan Partai Umat, Anies sudah bisa maju, mendapatkan tiket. Dan kita tahu bahwa Anies itu adalah orang yang saya kira popularitas dan elektabilitasnya kuat di atas rata-rata, bahkan menjulang sampai langit ketujuh. Ini kan gampang, sebagai sebuah pikiran-pikiran solutif yang saya kira, supaya Anies itu bisa maju di Pilpres. Begitupun dengan orang yang seperti Ahok. Ahok selama ini adalah sosok yang katanya punya pengikut banyak, punya pendukung banyak, dan adalah sosok yang sangat mungkin dia itu naik kelas menjadi calon pemimpin nasional. Nah, Ahok kalau kesulitan mendapatkan tiket dari PDIP, bisa maju itu dari partai-partai yang lain, terutama partai non-parlemen yang butuh figur seperti Ahok. Karena Ahok itu popularitas dan elektabilitasnya katanya kuat. Oleh karena itu, Ahok tinggal yakinkan partai-partai yang tidak lolos parlemen siap mengusung Ahok, supaya partai non-parlemen ini ngasih tiket dan juga memberikan faedah dalam pileg. Siapa lagi nama-nama yang dikira top? Orang seperti Fahri Hamzah, yang selalu kritis dan kelihatan berpihak kepada rakyat. Fahri Hamzah bisa maju dari Partai Gelora. Cukup dengan Gelora, Fahri bisa tampil, bisa duet dengan Anies Mata sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Ini adalah orang-orang yang saya kira tinggal diuji apakah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir ambang batas presiden 20%, orang-orang yang selama ini dinilai jagoan, dinilai top, punya basis massa, basis pendukung yang banyak, itu bisa maju di Pilpres di masa-masa yang akan datang. Cukup meyakinkan partai-partai non-parlemen supaya bisa ikut bertanding. Atau orang seperti Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD yang konon popularitas dan elektabilitasnya, sisa-sisa kekuatan politiknya itu kuat. Dan itu misalnya kalau tidak dapat tiket bisa dari partai-partai yang lain. Jadi ini adalah pikiran-pikiran yang saya kira menurut saya ada faedah yang bisa kita dapatkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi soal bagaimana ambang batas presiden 20% itu tidak ada lagi. Artinya apa? Orang-orang yang punya popularitas dan elektabilitas tinggi itu bisa maju. Gibran nggak punya partai, bisa maju dari PSI. Anies Baswedan nggak punya partai, cukup dari Partai Umat. Ataupun misalnya Fahri Hamzah, Anies Mata, cukup dari Partai Gelora. Tidak perlu lagi takut dengan partai-partai besar. Bukankah dalam Pilpres itu yang dilihat adalah kekuatan figur, bukan seberapa besar dan seberapa banyak diusung oleh partai-partai politik yang lainnya. Jadi saya kira di situ ini adalah faedah dan barokah yang bisa kita dapatkan
dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan. Ya, oke teman-teman, baik, selamat datang di channel ini. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, dimana tadi kita lihat cuplikan video yang sangat begitu menarik. Jadi kita lanjutkan di sini teman-teman. Mulyono itu sifatnya suka menikam dari belakang, lagaknya di depan sopan dan sederhana sejak dari Solo 2012 dulu. Jadi di sini teman-teman, Gibran dipecat saja, masih banyak anak muda cerdas, waras, dan etikanya tinggi selain si Gibran ini, ya. Kemudian teman-teman, di sini hanya orang-orang yang punya Satkiuran 58 dan bansos yang mau pilih Gibran dan mau diperalat oleh si Jokowi. Jadi teman-teman, di sini mengusulkan damsul sebelum terlambat Pak Prabowo, jangan sampai mau jadi boneka Mulyono. Kemudian kita lihat dari isi hati para netizen ataupun komentar-komentar dan tanggapan dari para netizen tentang si Gibran Raka Buming Raka ataupun Jokowi ini. Di sini disampaikan Prabowo mestinya tegas untuk lengserkan Gibran, jauhi Jokowi dan fokus bangun negeri ini, dijamin gak ada lagi ribut-ribut di negeri ini, pimpin negara juga tenang. Nah, kemudian teman-teman, pintu tutup rapat-rapat untuk dinasti Mulyono, jangan kasih celah karena gaya politiknya sangat licik, segala macam cara dihalalkannya. Jadi teman-teman, gak ada yang pilih Gibran sampai kapanpun. Keluarga Mulyono sudah menjadi catatan hitam di tangan masyarakat. Jadi seorang jenderal TNI ataupun Tentara Nasional Indonesia jangan lengah meskipun menghadapi katanya mantan tukang mebel. Jadi teman-teman, waduh bahaya juga kalau begitu, ya. Nah, selalu di sini teman-teman, di secepatnya DPR melengsarkan Gibran, rakyat udah gak percaya lagi dengan si Gibran ini. Kemudian di sini teman-teman, macan Asia mudah-mudahan keberanian menegak ataupun kebaikan dan kebenaran dan mampu menjauhi kecurangan, kelicikan, kemunafikan, kezaliman dan mampu menyingkirkan kepada yang mau menyingkirkan PS. Nah, politik Jokowi ketahuan curang kepada Prabowo, mau dijatuhkan Jokowi diganti Gibran, Prabowo marah tangkap Jokowi. Jadi teman-teman, di sini banyakin bos, mantap, biar para pemimpin yang terpilih fokus kerja, buka lapangan kerja seluas-luasnya di wilayah kepemimpinannya. Jadi teman-teman, kalau acuan calon presiden cuma elektabilitas yang dipakai para lembaga survei yang disponsori memiliki modal tanpa kapasitas yang mumpuni, maka jangan harap negeri ini akan jadi negara maju dan bermartabat. Jadi mantap putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden, jadi peluang bagi partai untuk calonkan kadernya. Calon sendiri tidak perlu lagi koalisi gemuk karena ada sanksinya. Partai tidak ikut pemilih jika gabung koalisi gemuk. Jadi Pak Prabowo harusnya duluan memecat wakilnya sebelum dilengsarkan Mulyono. Jadi teman-teman, di sini Prabowo ini hanya dimanfaatkan untuk mengontrol Gibran. Jika tidak waspada, Prabowo akan dikhianati seperti Megawati. Jadi teman-teman, untuk nama besar Bapak Presiden Prabowo sekarang waktunya. Jadi apapun kalau Prabowo sampai memecat Gibran, Prabowo akan menerima karma. Prabowo jangan nurut omong orang yang tidak senang denganmu loh. Ya, semoga di sini teman-teman, Fufu-Fafa, apa yang dijual sebaiknya jangan didorong-dorong maju nyawa pres. Kasihan, mending buat balapan mobil Tamiya. Kemudian teman-teman, sudah sering saya sampaikan bahwa Bapak Presiden harus berhati-hati kepada siapapun yang berjiwa haus kekuasaan, ya, culas, licik, penjilat, dan sejenisnya, tapi tetap waspada dan tetap hati-hati. Jadi selagi pemerintah sebagai panitia pemilu dan sebagai wasit belum bisa adil dalam bekerja untuk pemilu, maka jangan harap hasil pemilu akan bisa melahirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mari bersama-sama baca seluruh Al-Fatihah dituju ke Al-Swata, mohon keberkahan tercurah ke bangsa Indonesia, negara Indonesia, Bapak Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Jadi akal sehat akan hilang ketika keserakahan dan nafsu mendominasi pikiran dan hati kita. Nah, dilanjutkan lagi di sini teman-teman, saya masyarakat kecil sangat berharap Pak Ahok diusung PDIP RI 1 2029. Nah,
Ulah Jokowi sudah selalu ancam jabatan presiden itu diambisinya. Bonekanya prediksi dalam 2-3 tahun karena tahun 2029 saingan Gibran sangat berat. Banyak yang bisa usung calon. Saat ini tepatnya solusinya Zulkan segera belak niat jahat itu rel jadi kasar kudeta presiden. Nah, kemudian para pejabat negara belum bekerja sudah memikirkan berencana untuk melanjutkan kekuasaan selanjutnya ataupun serakah kapan memiliki rakyat sangat memperhatikan. Nah, kemudian teman-teman pertanyaannya yang memaksakan mau gadang-gadang masih hidup atau sudah mati. Jadi tahun 2029 masih lama dan apa Jokowi sekeluarga masih bisa bebas dan aman? Jadi kagak usah dibesar-besarkan kali memang Joe Kowar Almu dan Kel jadi kurangin saja selesai. Jadi sebelum menuju Pilpres 2029, seluruh calon harus memberikan informasi dan keterangan riwayat pendidikan sertakan ijazah aslinya. Nah, kemudian teman-teman ingat-ingatlah pejabat, ingat-ingatlah menteri. Negara-negara luar ingin mengadu domba pemerintah negara luar tak mau negara kita maju. Nah, kemudian sebagai warga, saya sangat senang dengan adanya putusan MK yang dapat memberikan rasa keadilan bagi semua partai politik dan rakyat. Jadi pemimpin itu harus pandai bersandiwara, tinggal sandiwara untuk kebaikan atau bermanfaat, atau yang mudorot di Indonesia banyak mudorotnya sehingga rakyat banyak disampingkan, ini faktanya. Nah, kemudian teman-teman disingkirkan Om Usman dari MK. Nah, siapapun yang di Pilpres memenangkan suara rakyat adalah ukuran resmi realitas demokrasi. Semua yang memenuhi syarat punya hak untuk maju di Pilpres. Jadi mantap Bang Adi, tapi kenapa mendadak jadi ustadz ya, lagi dekat sama Bang Rakuti. Pokoknya kalau Bang Adi bahas politik gak ada lawan, mantap. Nah, bahaya Jokowi dan Gibran, hati-hati Pak Prabowo, bila perlu dipecat Gibran aja. Kemudian di sini teman-teman heran kok masih bahas Jokowi. Jokowi sudah pensiun, bagi Jokowi gampang mencalonkan anaknya ataupun mantunya. Nah, kemudian teman-teman, para Jokowi presiden pemetik sejarah ekonomi masyarakat kecil menjerit. Nah, kemudian di sini teman-teman, kalau sekedar maju jadi calon ya bisa saja, tapi tetap faktor parpol pengusung juga harus sangat berpengaruh dalam perolehan dukungan masyarakat, dan 0% itu tidak akan maksimal kalau masih ada sandera menyandera kasus oleh penguasa. Nah, di Indonesia ini perang masalah politik yang enggak ada habis-habisnya. Negara Eropa perang kebetulan bukan ecek-ecek, negara ini ngurus koruptor aja kewalahan, apalagi perang betulan. Nah, buang benalu Bapak koruptor, tabrak konstitusi demokrasi, ugal-ugalan, bangun proyek nasional yang merugikan rakyat. Segera Cito harus segera dibersihin kasus Mulyono, Fufu Fafa beserta kroninya biar negara ini bisa fokus membenahi NKRI untuk rakyat 270 juta rakyat Indonesia. Presiden Prabowo, nasib bangsa ada di tanganmu. Kemudian di sini teman-teman, sudahlah Pak Presiden gantikan Gibran sama Pak Anies Baswedan demi menjaga nama baik Bapak dan negara tercinta NKRI harga mati. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya.